kalian semua. Mari pada kesempatan saat hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau mengajak kita semua untuk dengar baik-baik setiap kebenaran ini. Saudara-saudari di dalam Yesus Tuhan, mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja hari ini dengan membawa beban yang berat? Membawa setiap beban yang berat di hati. Mungkin ada yang khawatir tentang pekerjaan, tentang pergumulan ya dalam keluarga. Ada kesehatan yang sedang menurun atau keraguan akan masa depan. Saudara, kita sering merasa sendiri dalam menghadapi badai kehidupan ini. Kita berjalan seolah-olah memanggul setiap dunia ini di punggung kita. Kita datang ke tempat ini ya. Mungkin kita datang ke dalam channel Pastor Deso. Saudara rindu mencari ketenangan, kedamaian, dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih, namun yang paling kita butuhkan bukanlah sekedar ceramah, ya, bukan sekedar khotbah yang bagus atau nyanyian yang merdu di dalam setiap hidup kita semua, melainkan perjumpaan yang otentik dengan kuasa ilahi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita rindu melihat di channel ini bukan hanya saudara dan saya datang, melainkan sebagai titik pertemuan antara saudara dan saya. Ada titik pertemuan antara kita semua dengan Allah yang hidup. Titik pertemuan surgawi. Sebuah tempat di mana kita dapat mencurahkan segala jalannya dalam setiap hidup kita semua kepada Tuhan. Mencurahkan semuanya. Dan di mana langit sungguh-sungguh terbuka bagi setiap kehidupan kita semua. Mari saudari, kita bangkitkan kembali hati kita. Mari kita sadari bahwa kita dipanggil menjadi lebih dari sekedar jemaat yang berhimpun saja. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi rumah doa yang sesungguhnya. Di mana setiap suara yang terangkat menyentuh tahta kemuliaan. Dan di mana beban kita dilepaskan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah sekeliling kalian. Kita adalah gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Selama ini mungkin kita telah berfokus pada banyak hal yang baik. Ada program-program pelayanan di dalam gereja. Ada kegiatan sosial, bahkan pembangunan fisik. Semua itu penting. Namun pernahkah kita merenungkan apakah kita telah kehilangan fokus utamanya? Kita tahu gereja mula-mula itu diguncang oleh kuasa Roh Kudus. Mereka melihat mujizat. Mereka mengalami terobosan. Karena inti dari keberadaan mereka adalah berdoa. Saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin bising, yang terus berusaha menarik perhatian kita semua dari Tuhan, adakah keheningan yang kudus, yang mengundang hadirat Allah? Adakah api yang membara di dalam hati kita untuk mencari wajahnya lebih dari segalanya? Saudara, mari hari ini kita berdiri di ambang sebuah panggilan. Panggilan untuk kembali kepada cetak biru ilahi. Menjadikan setiap kehidupan saudara, keluarga saudara, gereja saudara, setiap hati kita semua sebagai rumah doa. Sebuah tempat yang bukan hanya menunggu Tuhan bekerja, tetapi yang memaksa surga bergerak oleh kesatuan dan kegigihan di dalam setiap doa demi doa kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu kali seorang pendeta muda yang bersemangat membawa pendeta yang lebih tua ya untuk berkeliling di gedung gerejanya yang megah. Dengan bangga pendeta muda ini menunjukkan auditorium yang nyaman, aula yang megah, sistem audio yang canggih, sound system yang mungkin nilainya luar biasa di dalam setiap kehidupan gereja tersebut. Ada ruang kelas yang lengkap, ada kafetaria yang cozy di dalam setiap kehidupan gereja tersebut. Lalu pendeta yang tua ini bertanya kepadanya, ini semua indah dan fungsional. Tapi dia bertanya, di manakah di ruang ini, di dalam gedung yang megah ini, jemaat-jemaatmu, hidup para pendetanya di tempat ini, merasakan denyut nadi doa yang tak putus-putusnya. Di manakah ruang mesin gerejamu itu? Saudara, ingat baik-baik bahwa gereja bukanlah ya hanya sebuah rumah ibadah, sebuah gedung yang kita datangi untuk beraktivitas rohani pada hari Minggu,
pada hari Sabtu. Saudara, gereja adalah yang ada di dalam misi Tuhan. Gereja di dalam visi Tuhan Yesus adalah rumah doa. Perbedaan yang mendasar di dalam setiap kehidupannya, saudari, kalau rumah ibadah adalah tentang lokasi dan program, itulah rumah ibadah. Tetapi kalau rumah doa, itu adalah tentang identitas dan nafas kehidupan. Hari ini kita akan menggali keindahan ya dan kekuatan ketika kita sebagai tubuh Kristus bangkit menjadi rumah doa yang sesungguhnya. Saudara, bangkitlah menjadi gereja yang berdoa. Bangkitlah menjadi pribadi yang berdoa. Bangkitlah menjadi keluarga yang berdoa. Yang pertama saya mau mengajak kita semua. Saudara, ada visi Allah yang mengenai gereja yang bangkit menjadi rumah doa. Bukan hanya sekedar tempat pertemuan. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, visi Allah adalah dari bait suci menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7, Allah sendiri yang pertama kali menyatakan visi ini melalui Nabi Yesaya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Saudara, Allah merindukan rumahnya bukan sekedar menjadi pusat ritual yang kering, bukan pasar juga yang ramai dalam setiap kehidupan kalian semua, tetapi Dia rindu ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Rumah Allah menjadi rumah doa. Saudara, kata segala bangsa dalam bahasa Ibraninya adalah kol ha'amin. Ya, kol ha'amim. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang inklusif. Gereja adalah tempat yang inklusif. Bait Allah adalah tempat yang inklusif, yang artinya terbuka bagi semua orang untuk datang. Amin. Terbuka bagi semua orang untuk datang, untuk berseru dan mengalami pertemuan dengan Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, itu ditulis Yesaya dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Lalu kemudian ratusan tahun kemudian Yesus datang dan mendapati bait Allah yang seharusnya menjadi perwujudan dari visi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan Yesaya, ternyata telah berubah menjadi sarang penyamun. Di dalam Matius pasal 21 saudara bisa mendapati setiap cerita itu. Saudara, itu adalah rumah ibadah. Itu adalah pusat aktivitas keagamaan. Tetapi hati dan esensinya telah hilang. Ya, orang-orang pada saat itu saudara selain menjadikan itu bait Allah, tetapi menjadikan tempat ya berjualan. Menjadi sarang penyamun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata esensi dari rumah Allah itu berubah. Ya, hilang. Yesus tidak hanya membersihkan bait Allah. Ia sedang mengoreksi dan memulihkan identitas bait Allah itu. Ia menyatakan ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Dia mengulangi apa yang pernah Yesaya dapatkan. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Saudara, mari kita bersama-sama visi Allah, yaitu dari bait suci menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita maupun gereja kita bisa penuh dengan aktivitas. Kita maupun keluarga kita bisa penuh dengan segala kesibukan-kesibukan, kebaktian, pekerjaan, bisnis, usaha, persekutuan, pelayanan sosial, ya, konser setiap tahunnya mungkin ada di gereja kita masing-masing. Ya, seminar di mana-mana setiap waktu. Saudara, tetapi jika tidak ada doa, ya, saudara dikasihi oleh Tuhan yang seharusnya menjadi komunikasi intim dengan Bapa, saudara, maka nadi dan denyut jantung daripada setiap gereja akan hilang. Kita riskan berubah dari rumah doa menjadi sekedar rumah ibadah yang ritual saja. Ya, ritual. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, bahkan dijadikan sarang penyamun, ya, yang komersial, yang penuh dengan agenda-agenda untuk pemujaan nama pribadi dari setiap pendeta-pendeta tersebut di dalam setiap kehidupan kita semua.
Saudara, mari kita belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya kan sayang, gereja sudah besar-besar dibangun, tapi tidak ada aktivitas di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya program kan dari awal tahun sudah dibuat supaya memenuhi gimana gereja dengan apa saudara, dari asumsi bahwa mereka sedang menginjil. Kalau menginjil bukan hanya mendatangkan orang. Menginjil itu saudari, kita sedang mengutus orang untuk pergi, untuk memberitakan Injil kepada setiap generasi ini. Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Ya, inilah visi Allah buat gerejanya. Dari bait suci menjadi rumah doa bagi segala bangsa di dalam setiap kehidupan saudara. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Ayo, visi Allah di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7 adalah sebuah revolusi ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bait Allah bukan lagi hanya untuk orang Israel secara eksklusif, tetapi sudah menjadi inklusif. Semua orang bisa datang, ya, bukan hanya milik orang Israel saja, saudari, tetapi menjadi rumah doa bagi segala bangsa, bahkan untuk orang-orang asing, untuk sida-sida yang dianggap tidak sempurna, ya, seperti disebutkan di ayat 5 ayat yang ke-6. Saudara, ini menunjukkan hati Allah yang rindu agar semua orang memiliki akses untuk datang dan berseru kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, Yesus yang menegaskan kembali visi ini dengan penuh otoritas ketika ia memberikan bait suci, saudara yang kasih Tuhan, atau membersihkan bait suci dalam Matius 21. Saudara, Yesus pada saat itu gerah, ya, marah, bukan sekedar pada aktivitas jual belinya, tetapi kepada pergeseran identitas bait Allah itu. Yang seharusnya saudara ini kasih oleh Tuhan, ya, tempat pertemuan dengan Allah, ya, tempat pertemuan dengan Allah, rumah doa, menjadi tempat transaksi manusia untuk mencari untung. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah hal ini banyak dilakukan, ya, oleh setiap gereja-gereja, mengkomersilkan setiap kehidupan gerejanya untuk mencari cuan, untung, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Hati Bapa itu merindukan hubungan. Hati Bapa itu merindukan hubungan di dalam setiap kehidupan kita semua, bukan ritual. Saudara, rumah doa melambangkan keintiman. Rumah doa melambangkan akses khusus. Rumah doa melambangkan komunikasi dua arah antara saudara ciptaan dengan Sang Penciptanya di dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika hidupmu, keluargamu, gerejamu kehilangan hal ini, maka ia akan kehilangan alasan keberadaannya yang paling mendasar. Sekalipun aktivitas keagamaannya tampak sibuk, tampak keren, tampak indah. Saudara, ayo kita belajar sebelum melayani atau beribadah, tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku datang untuk menyelesaikan tugas agama atau untuk bertemu dengan pribadi Bapa dalam hidupmu? Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, mungkin walaupun di gerejamu itu kecil, di gerejamu saudari mati lampu, alat musik yang digunakan mungkin tidak lengkap, sound system yang digunakan mungkin biasa-biasa saja, mungkin juga tidak dingin, tetapi saudari, ketika motivasimu adalah bertemu dengan Allah yang menciptakanmu, saudara pun akan terus bertemu, akan mendapatkan pertemuan itu dengan Allah, karena motivasimu, ya, benar di hadapan Allah. Saudara, mari dalam kelompok kecil atau pelayanan, ciptakanlah atmosfer di mana setiap orang, baik yang baru maupun yang sudah lama, yang merasa layak atau tidak layak, didorong untuk menyampaikan doa-doa mereka secara sendiri. Tegaskan bahwa rumah Tuhan adalah untuk semua, bukan hanya satu komunitas, satu suku, dan lain sebagainya, tetapi rumah Tuhan adalah untuk semua. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari saat kita berdoa bersama-sama, luangkanlah waktu untuk menyembah. Luangkanlah waktu untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu, sebelum langsung masuk ke dalam setiap daftar-daftar permintaanmu. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa Dialah tujuan kita semua. Amin. Bukan daftar-daftar permintaan kita semua yang menjadi tujuan kita ketika kita datang kepada Tuhan.
Saudara merengek-rengek datang kepada Tuhan sama seperti Nobita datang ke Doraemon. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau lagi butuh dia merengek-rengek. Kalau nggak butuh dia nangis. Ya sampai nanti Doraemon kasih sesuatu dalam setiap kehidupannya. Banyak orang Kristen seperti itu. Kalau nggak dikasih nangis. Bilang nanti Doraemon ini jahat. Gak sayang sama dia. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara ayo. Jangan menjadi orang Kristen kayak Nobita itu saudari ya. Yang suka nonton film Doraemon yang tahu aja ya. Saudari. Saudara mari. Ini mengingatkan kita. Bahwa Tuhan adalah tujuannya. Bukan hanya pemberi jawaban dalam kehidupan kita semua. Bukan karena di dalam setiap kehidupan Tuhan, saudara seperti ada kantong sesuatu yang ajaib. Sehingga ketika apapun yang kita minta, Tuhan bisa kasih apapun itu. Saudara ingat baik-baik, dia adalah tujuannya. Bukan apa yang ada di kantongnya itu tujuan kita datang sama Tuhan. Tetapi dialah tujuan kita sendiri. Saudara inilah yang pertama, saya mau mengajak kita semua. Visi Allah dari bait suci menjadi rumah doa yang saudara dan saya belajar. Kalau saudara terberkati, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar dan saudara juga bisa menerbangkan gift sebagai bentuk dukungan lewat pelayanan Pastor Deso. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, contohlah gereja mula-mula. Baik kuasa doa, ya ketika mereka bersama-sama yang akhirnya dapat mengguncang Yerusalem pada saat itu. Saudara gereja mula-mula memahami hal ini. Mereka tidak memiliki gedung yang megah pada saat itu, betul? Tetapi mereka adalah komunitas rumah doa yang berjalan di dalam setiap hidup mereka. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, gak seperti ini. Kalau nanti gak ada gereja gak mau ibadah. Kalau gerejanya gak dekat gak ibadah dalam setiap hidup mereka. Saudara ya jemaat mula-mula walaupun tidak memiliki gedung-gedung yang megah, tetapi mereka adalah komunitas rumah doa yang terus berjalan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara perhatikan, berdoa itu disebut sebagai salah satu pilar gereja, ya. Pilar gereja mula-mula pada saat itu. Ini bukan sekedar doa sambil lalu, tetapi doa yang terus bertekun. Makanya saudari gak mudah orang itu berdoa. Gak mudah orang itu datang kepada Tuhan. Ya, mendengar setiap renungan-renungan. Mendengar setiap atau bersekutu dalam hadirat Tuhan. Mereka lebih menikmat scroll 2 jam, scroll 3 jam, scroll. Tiba-tiba udah 5 jam saja Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, lebih mudah kita scroll daripada kita duduk diam di kaki Tuhan. Makanya saya berdoa, Tuhan setiap mereka yang masuk ke channel ini, Tuhan jamah hati mereka. Sehingga ketika mereka mau coba scroll, Roh Kudus ya, bekukan tangan mereka. Supaya nggak scroll ya, hanya untuk tidak scroll saja. Untuk melihat apa itu di channel Pastor Deso. Kenapa namanya Pastor Deso? Kenapa ada persekutuan? Kenapa ada penyembahan? Kenapa ada firman Tuhan yang dibagikan dan lain sebagainya? Sehingga mereka saudara dikasih oleh Tuhan, ya, di snooze, ya, kayak terpaus gitu Bapak Ibu Saudari. Dan mereka mulai mendengar, mereka mulai duduk diam, ya. Itu doa saya kepada mereka yang baru-baru datang di channel ini. Terima kasih tadi ya yang sudah memberikan gift. Thank you buat kalian yang sudah memberikan gift. Saudara, sekali lagi yang sudah tap-tap layar dan sudah memberikan gift Bapak Ibu Saudari, Pastor Deso mengucapkan terima kasih karena itu sebagai bentuk dukungan supaya tentunya lewat channel ini saudari lebih banyak jiwa lagi yang mengenal Tuhan lewat pelayanan ini. Saudara, apa hasilnya? Lihatlah Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Setelah diancam oleh pemimpin Yahudi, Petrus dan Yohanes kembali kepada jemaat. Apakah mereka mengadakan rapat, ya, membuat strategi di dalam setiap hidup mereka? Apa nih, meeting apa setiap awal tahun atau akhir tahun yang sering dilakukan juga oleh gereja-gereja, mengadakan rapat-rapat Bapak Ibu Saudari. Banyak sekali rapatnya saudari. Ya, apakah mereka membentuk panitia hukum, departemen ini, departemen itu, departemen ini dan lain sebagainya? Tidak. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oh, perhatikan baik-baik saudari, apa yang dikerjakan mereka? Meeting? Apa yang dikerjakan mereka? Melantik pejabat? Apa yang dikerjakan mereka, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Ayo, Bapak Ibu Saudari. Yang dilakukan mereka adalah ketika mereka sedang berdoa. Inilah yang dilakukan mereka, banyak-banyaklah makanya kita berdoa di keluarga kita, di gereja yang kita layani, banyak-banyaklah berdoa. Saudara, sehingga di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat maupun gereja yang berdoa itu saudari, ada kuasa Roh Kudus itu yang memenuhkan setiap hati, kehidupanmu dan keluargamu dan gerejamu, tempat usahamu, pekerjaanmu. Lalu saudara, mereka semua, saudara juga dan saya, berani memberitakan firman Allah. Diutus. Amin, Bapak Ibu Saudari, sepakat ya? Diutus. Jadi ketika saudara dan saya, gereja itu sukses berhasil ketika mereka mengutus orang-orang untuk memberitakan Injil di dalam setiap bidang-bidang kehidupan mereka semua, apapun bidang hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Inilah kekuatan doa bersama. Doa bersama-sama yang sungguh-sungguh memiliki kuasa. Yang pertama untuk menggoncangkan fondasi yang lama. Ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada fondasi-fondasi yang lama itu digoncangkan, manusia lama digoncangkan. Setiap pengertian-pengertian yang salah digoncangkan. Saudara, mari inilah ketika saudara dan saya berdoa bersama-sama secara sungguh-sungguh, ya, maka memiliki kuasa untuk menggoncangkan fondasi-fondasi yang lama itu. Yang kedua, saudara menggenapi kembali ya setiap hubungan saudara dengan Roh Kudus. Kita ini saudari seharusnya memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus setiap hari. Karena saudari dikasihi oleh Tuhan, bait Allah itu bukan gedung lagi. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Maka hubungan kita dipulihkan. Makanya kita bergantung penuh kepada Roh Kudus di dalam setiap hidup kita semua. Makanya setiap bangun pagi kita ucapkan selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sebelum saudara beristirahat, selamat pagi Bapa, atau mungkin selamat malam Bapa. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saudara, kita sampaikan hal ini dalam menggenapi kembali hubungan kita dengan Roh Kudus, supaya ada hubungan yang mesra, karena tubuhmu adalah bait Allah. Saudara, yang ketiga, ketika saudara dan saya bersama-sama berdoa, itu memberikan keberanian ilahi untuk bersaksi. Ya, untuk bersaksi dan hidup bagi Kristus. Bedanya orang yang punya karunia penginjilan ya dengan orang yang menginjil saja di dalam setiap hidup mereka. Saudara, bedanya cuma satu yang saya pahami. Orang yang punya karunia penginjilan, dia akan menginjil lebih banyak. Tetapi saudara sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya tetap harus menginjil walaupun tidak banyak-banyak. Ya, walaupun tidak seintens, tidak sesering mereka yang punya karunia penginjilan. Tetapi tetap kita harus menjadi saksi. Ya, saudara tetap menjadi saksi yang hidup bagi Kristus, bagi setiap orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Ya, kita mulai dari keluarga kita. Ya, kita mulai dari tempat pekerjaan kita, lingkungan perkawanan kita di kampus, di sekolah, ya di tempat usaha bisnis kita semua, di rumah kita masing-masing. Mari, saudara, hiduplah bersaksi atau menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saya ingatkan, doa yang dilakukan bersama-sama, saudara, itu adalah ruang mesin bagi gerejamu, ruang mesin bagi kehidupan keluargamu, ruang mesin bagi kehidupanmu secara pribadi. Mari, karena dari sanalah kuasa untuk transformasi mengubah setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, mari, maka gereja akan mengalami kelepasan, masyarakat akan dilepaskan, dipulihkan. Gereja akan mengalami kebangunan rohani yang terus-menerus di dalam setiap kehidupan mereka. Keluarga kita pun akan mengalami setiap hal-hal yang ajaib, pemeliharaan-pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Bangkitlah, belajarlah menjadi rumah doa dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua, saya ingatkan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Contohlah gereja mula-mula. Ada kuasa doa ketika mereka bersama-sama berdoa. Saudara,
Gereja mula-mula itu dipimpin oleh Rasul Petrus, ya, oleh para rasul maupun Yohanes. Mereka menjadikan doa bersama sebagai nafas hidup mereka. Saudara, doa bukanlah program, tetapi sebuah ketekunan yang seharusnya setiap waktu ini menjadi nafas kehidupan daripada setiap keluarga kita, daripada setiap kehidupan bisnis usaha kita, daripada setiap kehidupan gereja yang kita layani. Dan puncaknya di dalam Kisah Para Rasul 4, saudara, setelah diancam, ya, mereka tidak mengandalkan strategi manusia yang seringkali pemimpin-pemimpin gereja pun dapatkan, ya saudari, ya, dari setiap kepemimpinan juga yang sekuler dalam setiap hidup mereka, dan mereka bagikan itu di gereja yang mereka layani. Saudara, yang mereka lakukan, Rasul Petrus dan para pemimpin gereja pada saat itu, mereka tidak mengandalkan strategi manusia. Mereka hanya berkumpul, mereka hanya berdoa bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama di dalam ketulusan. Saudara, doa mereka spesifik. Mereka mengutip Mazmur pasal yang kedua, menyatakan kedaulatan Allah dan meminta keberanian untuk bersaksi. Saudara, bukan hanya selamat dari masalah-masalah yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Saudara, mari doa bersama. Ketika saudara melakukan dengan kesepakatan, itu melepaskan kuasa yang supernatural, yang mengubah segalanya dalam setiap hidup kita semua. Jadi ketika tubuh Kristus bersatu di dalam setiap doa, Roh Kudus maka akan bergerak dengan cara-cara yang tidak bisa dilakukan oleh doa individual saja dalam hidup mereka. Saudara, hasilnya tentunya adalah goncangan. Hasilnya adalah penggenapan roh. Hasilnya adalah keberanian di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika gereja, keluarga, pribadi-pribadi kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, mari, ya, anggaplah pertemuan doa, baik di gereja, baik di kelompok kecil, baik di channel Pastor Ndeso yang kita adakan juga setiap Rabu siang. Adakan semua itu, saudari dikasih oleh Tuhan. Atau anggaplah semua itu sebagai ruang mesin kita semua, bukan program sampingan. Ya, makanya saya, ya saudari, sampaikan kepada istri saya, kamu ayo, ya, melayani untuk berdoa setiap Rabu. Karena Bapak Ibu saudari, itulah saudari ruang mesin, ya, di dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Ndeso. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, sehingga setiap channel ini bisa menjadi berkat. Pelayanan ini bisa menjadi semakin efektif, menjadi berkat untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Kalau saudara juga rindu, saudara jangan lupa datang setiap Rabu, ya. Setiap Rabu siang kalau tidak salah. Ya, Rabu siang jam 11-an siang bersama Ibu Gembala. Bapak Ibu saudari, ayo, ini bukan program sampingan. Ya saudari, kita belajar untuk komit, untuk hadir baik di channel ini, baik di rumah kita ketika kita berdoa bersama-sama keluarga, baik di dalam gereja kalau diadakan doa. Ayo kita komit hadir, ya. Sampai kapan kita mencari uang dalam hidup kita semua? Nggak mau stop. Ya saudari kasih oleh Tuhan, nanti kalau sudah ada masalah, baru, ya, saudara menangis, ya, baru saudara seperti benang kusut, bingung seperti apa dan lain sebagainya. Ketika sudah tidak ada pekerjaan yang bisa saudari yang dikasih oleh Tuhan bergantung di dalamnya, baru saudara mulai cari Tuhan. Ketika mulai pribadimu sakit, ya, sakit-sakit sesuatu yang mungkin saudari sudah divonis dokter, baru kita mulai cari Tuhan. Ayo, kita belajar dari sekarang, dari sejak kita sehat, kita mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Belajarlah untuk hadir dalam setiap persekutuan doa, sekalipun mungkin hanya sedikit yang datang. Amin, saudari. Ayo, ketika saudara, ayo kita prioritaskan pertemuan doa ini dalam hidup kita. Yang kedua, saudara bisa belajar daripada saudara punya doa-doa yang umum dalam setiap hidup saudara. Berdoalah secara spesifik, ya. Misalkan doa yang umum apa? Tolong berkati pelayanan kami, tolong berkati keluarga kami. Berdoalah secara spesifik. Saudara, Tuhan beri kami keberanian untuk membagikan Engkau kepada setiap mungkin rekan kantor kami, ya, rekan kerja kami atau keluarga kami si A, si B. Tuhan berikanlah kami keberanian sehingga kami dapat menggoncangkan lingkungan kami dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Saudara, mari berdoalah secara spesifik
ya, yang berpusat kepada kerajaan Allah, bukan berpusat kepada setiap kebutuhan-kebutuhan kita semua. Inilah yang kedua. Saudara, mari kita belajar bersepakat di dalam doa. Latihlah untuk berdoa dengan satu fokus yang sama di dalam setiap kelompok-kelompok kecil itu. Ya, baik di dalam rumahmu, baik di dalam gereja, ya, baik di dalam setiap mungkin perkawananmu. Saudara, misalnya semua orang berdoa untuk satu keluarga yang sedang krisis, berdoa, ya, atau mungkin untuk satu pintu pelayanan yang Tuhan bukakan, berdoa. Saudara, rasakan kekuatan kesatuan itu di dalam setiap kehidupan. Inilah yang kedua, saya mengajak setiap kehidupan kalian semua untuk bersama-sama berdoa, saudari. Contohlah gereja mula-mula, karena ketika mereka lakukan kuasa doa bersama-sama, maka saudari, itulah yang menggoncangkan, ya, dan banyak orang-orang menjadi percaya pada saat itu lewat setiap pelayanan daripada setiap kehidupan mereka. Yang ketiga, saudari, bangkitlah. Ya, gereja, mari kita bangkit. Ayo keluarga, mari kita bangkit. Mari setiap pribadi, mari kita bangkit untuk menjadi rumah doa. Yang ketiga, saudari, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk membangun budaya rumah doa di gereja kita. Untuk membangun budaya rumah doa di keluarga kita. Di setiap hidup pribadimu, jadikanlah hidupmu sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Saudara harus dapatkan tadi visi daripada Allah mengenai setiap kegiatan-kegiatan ibadah kita, supaya saudara dan saya menjadi rumah doa. Amin. Bisa berdoa untuk kebutuhan orang lain, kebutuhan jemaat-jemaat yang lain, kebutuhan keluarga-keluarga yang lain yang mungkin saudara tahu informasinya. Oh, keluarga ini lagi sakit. Mulailah saudara ambil duduk diam, tenang di kaki Tuhan untuk berdoa. Bukan untuk megang HP dalam hidup saudara. Saudara, mari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangunlah budaya rumah doa di dalam setiap hidup saudara. Lalu bagaimana kita membangun gereja yang bukan hanya rumah ibadah, tetapi rumah doa? Yang pertama, saudara, mari, doa harus menjadi atmosfer, bukan acara. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, ya, doa itu harus menjadi atmosfer. Amin. Bukan sekedar acara. Saudara, doa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di awal, di akhir, ya. Mau meeting kita berdoa di awal, nanti diakhiri dengan doa. Mau meeting ini di awalnya doa, nanti akhirnya doa, ya. Doa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di awal dan di akhir saja dalam setiap rapat-rapat kehidupan kita semua. Doa harus menjadi atmosfer, ya, yang memenuhi setiap kehidupanmu, memenuhi setiap kehidupan keluargamu, memenuhi setiap kehidupan perusahaanmu, gerejamu, dan lain sebagainya. Saudara, penuhilah. Doa harus menjadi atmosfer, harus menjadi budaya dan bahasa sehari-hari di dalam setiap kehidupan apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita semua. Ya, saudara bisa berdoa di lorong, saudara bisa berdoa via grup chat, saudara bisa berdoa, ya, berdoa singkat sebelum memutuskan sesuatu, mengeksekusi sesuatu dalam setiap kehidupan perusahaanmu, atau mungkin dalam setiap bisnis usaha maupun pekerjaanmu. Saudara, ini menciptakan ekosistem roh yang hidup dalam setiap kehidupan apapun yang kita kerjakan. Amin. Jadikanlah doa sebagai atmosfer dalam hidup saudara. Ini yang pertama, bagaimana kita membangun gereja ataupun kehidupan yang bukan hanya rumah ibadah, tetapi rumah doa. Saudara, yang kedua, doa harus bersama atau doa bersama adalah ekspresi kesatuan daripada tubuh Kristus. Saudara, ketika kita berdoa secara corporate, secara bersama-sama, saudara, kita sedang membangun atau kita sedang mengekspresikan kesatuan tubuh Kristus dalam hidup kita semua. Maka saudari, ketika kita berdoa bersama-sama, kita meletakkan ego, kita meletakkan denominasi kita semua, kita meletakkan setiap preferensi pribadi kita semua di bawah otoritas Kristus. Amin, saudari dikasih oleh Tuhan. Karena dialah kepala gereja di dalam hidup kita semua. Doa bersama-sama adalah perwujudan praktis dari satu tubuh, dari satu roh, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Sehingga saudara dan saya memiliki satu tujuan dalam kehidupan kita semua. Saudara, iblis itu tidak takut dengan orang Kristen yang sendirian. Ya, tidak takut. Ya,
Tetapi dia takut, dia gemetar ketika gereja bersatu dan sepakat di dalam setiap doa. Dia takut melihat orang-orang yang sedang berdoa di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari belajarlah berdoa bersama-sama yang merupakan ekspresi kesatuan dari tubuh Kristus. Lihatlah pelayanan gereja-gereja hari ini. Ya, saudari seringkali mengadakan seminar, bukannya salah. Ya, Bapak Ibu Saudari, tapi ayo lebih banyak seminar, lebih banyak konser yang dilakukan. Ya, saudari, nanti pembicara ini, pembicara itu, bicara dari sini, dari sana, dan lain sebagainya, saudari. Kenapa tidak sama-sama saudara mengadakan setiap doa-doa ini dalam setiap lingkungan jemaat-jemaatmu? Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, supaya gerejamu, ya saudari dikasih oleh Tuhan seperti tadi, ruang mesin, ya, sehingga gerejamu boleh terus mengutus orang, ya, mengutus orang, ya, dalam setiap hidupmu. Bukan hanya mendatangkan orang, ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo, coba kita cek kembali, ya, dalam setiap hidup saudara. Dan saya rindu supaya saudara kita semua bangkit, baik secara pribadi, baik sebagai keluarga, baik juga sebagai gereja. Yang ketiga, saudara, mari ada doa yang berpusat kepada Allah, kepada kehendaknya, bukan kepada kepentingan pribadimu semata. Saudara, doa itu di rumah doa bukan hanya tentang daftar permintaan kita. Ya, saudara mungkin punya daftar, Tuhan berikan aku pasangan hidup, Tuhan berikan aku, Tuhan, teman hidup, berikan aku keturunan, berikan aku pekerjaan, berikan aku kesembuhan, dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Saudara, doa bukan hanya tentang daftar permintaan kita. Belajarlah seperti Yesus berdoa. Doa itu harus berpusat kepada dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Inilah doa yang benar. Ketika saudara fokusnya bukan kepada saudara, tetapi menguduskan nama Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Dan saudara, datanglah kerajaan Allah dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu maupun gerejamu. Dan jadilah kehendakmu dalam setiap apa yang kita kerjakan setiap hari. Inilah fokusnya. Saudara, ketika saudara berdoa, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menghadirkan hadirat Allah, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kehendaknya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga setiap perjalanan imanmu selalu dikuduskan dalam kehidupan saudara untuk memuliakan nama Allah. Saudara, doa bersama yang alkitabiah adalah doa yang menginginkan apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Itulah doa yang benar. Saudara sedang mendoakan apa yang diinginkan Tuhan untuk gerejanya, untuk keluargamu, untuk pribadimu, untuk kotamu, untuk bangsamu, bahkan untuk dunia ini. Saudara, kita merindukan banyak orang boleh bertobat, banyak orang boleh percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kalau di Indonesia mungkin kekristenan minoritas, tetapi terus kita berdoa agar lewat setiap doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, saudara, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita nggak perlu strategi ini, strategi itu, strategi penginjilan ini, nanti pakai ini, pakai traktat ini, pakai traktat itu. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah berdoa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudari, ayo berdoa bersama-sama sehingga orang-orang, saudari, dijamah oleh Tuhan di dalam setiap posisinya masing-masing dalam hidup mereka untuk mempermuliakan Allah. Sehingga ketika mereka menjadi contoh, menjadi cerminan Kristus, banyak orang-orang percaya lewat setiap hidup mereka kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Makanya jadi orang Kristen, ya, punya nama Kristen, jangan korupsi. Ya, punya nama Kristen, jangan saudaranya punya maling, jangan saudara nyolong. Punya nama Kristen, jangan saudara berbuat cabul. Punya nama Kristen, jangan saudara mempermalukan Tuhanmu. Maka banyak orang-orang, orang Kristen mah sama saja sama agama lain. Itu pengikutnya. Banyak yang diciduk karena korupsi, banyak yang diciduk karena ini dan lain sebagainya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar supaya menjadi orang Kristen, menjadikan diri saudara sebagai surat Kristus yang terbuka setiap harinya, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, seperti akuarium. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
orang itu dapat melihat hidupmu, ya, gak ada yang tertutup. Dan belajarlah menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin, saudara ini kasih oleh Tuhan. Inilah yang ketiga. Saudara, saya mengajak setiap kehidupan saudara dan saya, dimanapun kalian berada, kita bersama-sama, supaya saudara dan saya diperlengkapi dalam setiap kehidupan saudara. Bangunlah rumah doa. Bangunlah budaya rumah doa yang ketiga. Rasul Paulus adalah teladan, saudari, ya, di dalam membangun budaya doa. Surat-suratnya itu dipenuhi dengan laporan bahwa ia terus-menerus berdoa untuk jemaat-jemaat yang dia layani. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Filipi ya pasal pertama ayat yang ketiga sampai 4. Saudara, ia menggambarkan gereja sebagai bangunan yang tumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Saudara, inilah gereja yang seharusnya menjadi tempat orang berdoa, tempat orang menyembah. Prinsipnya atau esensinya adalah doa adalah nafas, bukan hanya tindakan sesekali. Nafas. Kalau saudara-saudara nafas sesekali, apa yang terjadi? Saudara bisa jawab, ya. Kalau saudara bernafas sesekali, apa yang terjadi kira-kira dalam setiap hidup saudara? Ya. Ya. Saudara bisa menjawab dalam setiap kolom komentar. Kalau saudara menjadikan nafas itu sesekali saja, ya, nanti hari ini bernafas, besok tidak bernafas, nanti besoknya lagi baru bernafas. Repot hidup kita seperti itu. Maka kita akan mengalami kematian dalam hidup kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengalami kematian. Demikian juga dengan doa yang kita lakukan sesekali. Maka saudara, sedikit demi sedikit, saudara akan mengalami kematian rohani dalam setiap hidup saudara. Maka jangan jadikan doa sesekali, ya. Jadikan doa sebagai nafas dalam setiap hidup saudara. Setiap hari saudara membutuhkan itu semua, sehingga saudara manusia rohanimu, manusia spiritualitasmu bisa sehat, bisa bernafas, dan hidupmu bisa efektif dipakai bagi kepentingan Allah di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebuah gereja yang berdoa ataupun sebuah keluarga yang berdoa, maka itu adalah sebuah gereja yang hidup, sebuah keluarga yang hidup, sebuah gereja yang dinamis dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, budaya doa adalah ekosistem iman yang terus bertumbuh, kesatuan yang perlu terus dibangun, dan kehendak Allah menjadi pusatnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, saudari. Mari jadikanlah doa sebagai bahasa pertama ketika saudara bangun pagi. Bukan cari handphone, ya, bukan langsung mandi, bukan langsung lihat berita. Saudara, mari jadikanlah doa sebagai bahasa pertamamu ketika kamu dan saya bangun pagi. Latihlah dirimu untuk merespon segala situasi dengan doa, baik di dalam hati maupun secara lisan dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari ketika kalian menemukan kabar buruk, katakanlah, teman-teman, mari kita berdoa sekarang. Jangan langsung saudari, ya, riweuh, aduh kabar buruk, aduh semua kabar buruk di luar sana saudari. Tetapi ketika saudara mendapatkan setiap kabar-kabar buruk, saudara, marilah kita berdoa sekarang. Yuk teman-teman, yuk yuk kita berdoa, yuk anak-anak kita berdoa. Ya, saudari yang kasih oleh Tuhan, saya percaya saudara, biarlah ketika saudara dan saya berdoa dan menjadikan doa sebagai budaya dalam hidup keluargamu, dalam hidupmu, dalam kehidupan gerejamu, maka iman akan bertumbuh. Maka akan ada kesatuan yang dibangun. Maka juga ada kehendak Allah yang menjadi pusatnya dalam setiap hidup saudara. Latihlah dirimu untuk merespons segala situasi dengan doa dalam hidup saudara. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, gunakanlah teknologi untuk berdoa. Manfaatkan, ya, grup-grup yang kita punya di WA grup, di medsos, untuk membagikan setiap pokok-pokok doa yang singkat. Jangan ragu, jangan malu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menciptakan jaringan doa yang hidup sepanjang minggu di dalam setiap kehidupan, baik gereja besar, baik juga gereja kecil. Gunakan teknologi, ya. Saudara bisa menggunakan Zoom untuk melakukan hal-hal demikian, atau gunakan TikTok juga nggak apa-apa. Kalau saudara mau, kalau ada 3-4 orang berdoa, 5 orang berdoa, ya, bisa sama-sama kan tampilkan wajah. Gunakan teknologi untuk berdoa.
Saudara, sehingga menciptakan jaringan doa yang hidup sepanjang minggu dalam setiap kehidupan pelayanan gereja-gereja kita semua, maupun kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Saudara, pimpinlah dengan doa, maka saudara juga pun akhirilah juga dengan doa. Dalam setiap rapat, persekutuan atau acara, jadikanlah doa sebagai hal yang sentral. Bukan hanya formalitas sebagai pembuka dan penutup saja, ya. Jadikan doa sebagai yang sentral. Luangkanlah waktu yang cukup untuk benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, kalau di channel Pastor Deso, biasanya saya meluangkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam untuk kita bersekutu ya di dalam hadirat Tuhan nanti. Yang mungkin ada seperti tadi saudari mulai ada dibuka setiap pokok-pokok doa yang mau didoakan. Ya, tetapi esensinya adalah kita bersekutu dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Karena ketika kita berdoa bukan hanya meminta, kadang kita bisa berdiam, menikmati hadirat Tuhan, hanya mengucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kan saudara ada lagu tuh, haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan hanya mengucapkan kata haleluya ketika saudara berdoa, itu bisa loh kita merinding. Ya, bisa loh saudari kita menangis. Bisa loh orang-orang pada rebah di dalam hadirat Tuhan. Bisa loh orang-orang diubahkan hanya kalimat atau kata haleluya. Saudara, mari saudara luangkan waktu yang cukup untuk benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, mendengar suaranya, mendengar setiap apa yang menjadi kerinduannya. Ya, dan tentunya ketika saudara dan saya juga belajar setiap firman Tuhan. Saudara, biarlah kiranya setiap khotbah ini ya menjadi berkat, memperkaya pemahamanmu. Dan saudara jangan lupa, ya bukan hanya saudara memperkaya pemahaman saudara saja, tetapi juga mempraktekkan panggilan kita semua sebagai rumah doa yang hidup bagi segala bangsa, bagi dunia ini. Jadi saudara dimanapun saudara, mungkin saudara orang Indonesia, mungkin saudara orang Malaysia, saudara sedang diutus ke Korea, saudara sedang diutus ke Australia untuk bekerja, saudara sedang diutus ke Afrika, ya, ke pedalamannya, saudara sedang diutus mungkin ke negara-negara yang berkembang, ke China, saudara sedang diutus untuk kuliah di sana, Bapak Ibu Saudari, di Singapura, di Malaysia, saudara sedang diutus ke Amerika, ke Eropa. Berdoalah buat negara di mana saudara ada. Amin. Saudari dikasih oleh Tuhan, ayo jangan hanya kuliah di sana, ya. Jangan hanya saudara bekerja cari uang karena gajinya di sana besar. Berdoalah buat negara tersebut. Ya, kalau saudara orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Malaysia, Singapura berbahasa Melayu yang tahu apa yang saya sampaikan ini, berdoalah ketika saudara mungkin diutus ke Jepang, ya, diutus nanti kemanapun. Kalau di Singapura saya tahu saudari, ya banyak mereka yang diutus ke negara-negara Afrika. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, ya anak-anak mudanya supaya dilatih untuk menginjil dalam setiap hidup mereka. Kita belajar kalau di Indonesia biasanya diutus sampai ke pedalaman-pedalaman. Supaya apa? Untuk mengasihi Tuhan. Belajar menginjil dengan berani dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita bangkit bersama-sama. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara-saudari yang terkasih. Saudara, mari lihatlah tangan kita. Lihatlah tangan kita. Dengan tangan inilah kita bekerja. Dengan tangan inilah kita mengetik. Kita memegang setir mobil, memegang ponsel kita, mengetik di layar-layar handphone maupun di komputer-komputer kita semua. Tetapi pada hari ini Tuhan ingin setiap tangan-tangan ini diangkat di dalam setiap doa. Lihatlah mulut kita. Dengan mulut inilah kita berbicara, kita bersumpah, kita bernyanyi, bahkan juga kadang mengeluh dalam mulut kita semua. Tetapi pada hari ini Tuhan ingin memakai setiap mulut-mulut ini berseru kepadanya, untuk kita bersepakat bersama-sama di dalam doa. Kita tidak dipanggil untuk menjadi kumpulan individu yang kebetulan beribadah di hari Minggu.
Kita ini dipanggil untuk menjadi satu tubuh, menjadi rumah doa yang hidup. Bayangkan jika gereja, jika keluarga pribadi-pribadi kita semua mulai melakukan apa yang disampaikan, benar-benar menjadi rumah doa. Bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kelompok sel yang menjadi pos-pos doa yang tidak padam. Bayangkan setiap keluarga, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya dimanapun kalian berada, melakukan setiap doa-doa ini, menaikkan setiap doa bersama-sama. Bayangkan setiap hati kita menjadi mesbah, di mana api penyembahan ya terus menyala-nyala. Saudara, itulah gereja yang menggoncang dunia. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah gereja yang menggoncang dunia. Bukan gereja dengan strategi terhebat, dengan gedung-gedung yang megah itu. Tetapi gereja saudara yang dikasih oleh Tuhan yang berdoa dengan yang paling tulus. Bukan gereja dengan sumber daya terbanyak, ya, baik materi yang mereka dapati secara berlimpah, tetapi gereja yang paling bergantung kepada sang sumbernya dalam kehidupan kita semua. Saudara, mari, maka sekarang saya tidak meminta kita untuk sekedar, ya saudari, menonton channel ini saja. Saya mengajak kita semua untuk memberi hidup kita, mulai dari hal-hal yang praktis. Doa kalian semua kepada Tuhan Yesus, berkomitmenlah. Katakanlah dalam hatimu, Tuhan, mulailah dari aku. Jangan bilang, Tuhan, nanti papa ayo kita berdoa, papanya gak mau. Mama kita berdoa, mamanya nanti gak mau. Anak-anak kita berdoa, nanti anak-anaknya gak mau. Orang tua, ayo kita berdoa papa mama, nanti gak mau. Saudara, kalau memang belum kita bisa mengajak orang-orang sekitarmu, mulailah dari diri saudara sendiri. Mulailah dari aku. Jadikanku Tuhan seorang pendoa. Jadikanku di tengah-tengah keluargaku sebagai rumah doa. Di tengah-tengah usahaku sebagai rumah doa. Di tengah-tengah pekerjaanku di perusahaanku sebagai rumah doa. Tempat-tempat bisnis usaha maupun ya di kantor kita semua sebagai rumah doa. Jadikan hidupku, gerejaku benar-benar menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, ketika kita melakukan hal ini, kita tidak lagi sedang membangun sebuah organisasi. Kita sedang membangun sebuah rumah di mana Tuhan sendiri yang berkenan tinggal di dalamnya. Dan dia pasti menjawab doa-doa kita semua. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami datang kepadamu saat hari ini ya Bapa. Dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang rindu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, karena begitu sering kami menjadikan rumah-Mu hanya sebagai rumah ibadah. Kami sibuk dengan aktivitas, sementara keintiman dengan Tuhan terabaikan dalam hidup kami. Kami membangun program, kami membangun setiap Tuhan, kesibukan-kesibukan di tengah-tengah keluarga maupun gereja kami. Sementara kuasa doa padam di dalam setiap hidup kami. Pulihkanlah hati kami. Ya Roh Kudus, nyalakan kembali api doa-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Jadikan kami pribadi, gereja maupun keluarga bukan sekedar gedung, bukan hanya sekedar penampilan fisik, tetapi menjadi rumah doa yang hidup, yang berdenyut. Ubahlah atmosfer kami semua dari suasana rutinitas menjadi suasana surga, di mana doa dan penyembahan adalah nafas kami semua. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah kepala gereja, pimpinlah kami, ajarlah kami untuk berdoa. Jadikanlah setiap kami, baik pria, wanita, anak-anak, pemuda, dimanapun kami berada Tuhan, orang tua, menjadi imam-imam yang setia di dalam setiap doa maupun syafaat. Satukanlah hati kami dalam kesepakatan yang dapat menggoncangkan kerajaan kegelapan dan melepaskan kuasa-Mu yang besar bagi generasi kami. Ya Allahku, mulailah dari kami semua. Biarlah hidup kami boleh bangkit, keluarga kami boleh bangkit, gereja kami boleh bangkit. Bangkit dari bangku kenyamanan, bangkit dari individualisme, bangkit menjadi tubuh yang bersatu, berseru dan percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab. Kami serahkan hidup kami untuk menjadi bagian di dalam rumah doa-Mu. Lakukanlah itu demi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang kudus itu, nama yang kami sembah, nama yang menyelamatkan hidup kami, juru selamat kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Engkau, kepala gereja kami. Kami berdoa dan percaya. In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah setiap usaha pekerjaan kami.
Berkatilah setiap keluarga rumah tangga kami. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi kami. Studi, usaha kami. Berkatilah Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan-pelayanan kami kepada Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menemukan pesan Tuhan secara khusus, secara original lewat setiap pelayanan Pastor Deso. Channel yang sangat sederhana, tapi kami percaya dapat memberkati setiap kehidupan Tuhan, keluarga kami, hati kami, bahkan bangsa di mana kami ada. Bapa berkati channel ini untuk menyentuh Tuhan setiap kawasan Asia, kawasan Eropa, kawasan Amerika, kawasan Australia, kawasan Asia Tenggara. Jadikan channel ini menjadi Tuhan mercusuar Tuhan, sehingga Tuhan banyak orang-orang boleh datang kepada Tuhan, menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati pelayanan anakmu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biar kalian semua boleh terberkati dan terus selalu rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Saudara yang sedang sakit tadi, jangan lupa saudara siapkan air putih hangat. Nanti saya akan berdoa di akhir sesi khusus buat kalian yang sedang sakit. Siapkan air putih hangat, nanti kita sama-sama berdoa buat kalian yang sedang sakit. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini dengan memberikan tap-tap layarnya. Saudara sudah hadir dan terlebih juga saudara memberikan gift. Saudara, semoga kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti menjadi berkat untuk sesama. Saudara, dukungan kalian juga ya di dalam setiap kehidupan channel Pastor Deso ya tentunya membuat saya juga semakin bersemangat untuk terus berkarya dan menyebarkan setiap firman Tuhan. Saudara, bersama kita bisa ya, kita terus bertumbuh dalam iman dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi dukungan kalian juga sebagai motivasi ya. Terima kasih atas setiap gift yang kalian berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap hidup saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah saudara berikan, baik lewat tap-tap layar, saudara sudah follow, saudara berkomentar, dan lewat gift ya di TikTok ini saudari. Semoga setiap berkat yang kalian curahkan menjadi berkat pula bagi dalam setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Oh iya, terima kasih juga buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita butuhkan biayanya sekitar hampir 70 juta. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan saudara lewat persembahan-persembahan ini semua. Saudara-saudari yang terkasih, jikalau saudara-saudari yang terkasih, kalian rindu untuk ikut mendukung setiap pekerjaan Tuhan khususnya lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan ini, saudara dapat mendukungnya lewat bio profil saya. Di sana nanti ada BCA ya di profil Pastor Deso. Saudara, ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus. Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan-persembahan lewat kedua metode itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, maka dukunglah dengan setia. Dukunglah dengan tulus. Saudara berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk mendukung channel ini karena aku benar-benar terberkati. Nanti Roh Kudus yang akan menggerakkan hatimu. Ya, dukungan apapun yang kalian bisa berikan itu sangat berharga tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Tuhan tidak melihat kecil atau besarnya, tetapi Tuhan melihat ketulusanmu. Maka doakanlah supaya setiap pemberian-pemberianmu itu tulus di hadapan Tuhan. Ya, setiap waktunya, setiap harinya, atau setiap minggunya lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa buat kalian juga yang rindu untuk mendukung pelayanan pembukaan TK. Saudara, kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta. Dukunglah Bapak Ibu Saudari pelayanan pembukaan TK ini. Biarlah lewat setiap anak-anak kecil kita mulai bawa kepada Tuhan. Sehingga lewat setiap hidup mereka, orang tua mereka pun Tuhan bisa jamah. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa biar Tuhan menggerakkan setiap hati untuk mendukung pelayanan pembukaan TK. Mungkin bagi saya dana ini besar, tapi mungkin bagi orang-orang yang Tuhan gerakkan dana ini kecil sekali Bapak Ibu Saudari. Tapi saya percaya
saudara semua harus lewat komando Tuhan. Kalau saudara ada komando Tuhan untuk mendukung, dukunglah. Tapi kalau tidak ada komando Tuhan lewat Roh Kudus, ya di dalam setiap kehidupan saudara, ya di dalam setiap hatimu, saudara nggak usah ikut untuk mendukung. Ya kalau tidak terberkati dan saudara tidak mendengar komando daripada Tuhan. Tetapi saudara yang sudah mendengar ya suara Roh Kudus dalam setiap hidup saudara, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dukunglah dengan tulus. Terima kasih ya buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Jadi sampai bertemu kembali nanti hari Jumat ini, mungkin ada voice chat di jam 11 siang nanti saudari. Ada voice rec ya, voice rec lewat pelayanan Pastor Deso jam 11 siang. Khusus buat orang-orang yang rindu datang jam 11 siang, jam 11 hari Jumat. Bapak Ibu Saudara doakan supaya saya bisa untuk live nanti siang. Haleluya, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mari kita bersama-sama, kita mengangkat air putih hangat yang kita siapkan ini, untuk kita bisa bersama-sama berdoa khusus buat yang sedang sakit. Khusus yang sedang sakit saja ya. Kalau yang tidak sakit, saudara nggak usah ikut-ikutan. Atau saudara yang skeptis, saudara nggak percaya ya sudah nggak usah ikut. Tapi bagi yang saudara percaya, saudara sedang sakit, saudara siapkan air putih hangat di satu gelas ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Aku berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang sedang sakit. Oh Tuhan, dari kepala mereka, tubuh mereka, tangan mereka, pinggang mereka Tuhan. Bahkan setiap organ-organ tubuh yang di dalam setiap tubuh kami semua. Sampai ke area kaki kami. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Pulihkan mereka yang sedang sakit. Mereka yang tidak bisa melihat. Mereka yang tidak bisa berjalan. Tuhan pulihkan. Mereka yang terkena stroke, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap yang sedang sakit, kami berdoa. Biarlah bilur darah Yesus Kristus, bilur darah Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit. Hamba berdoa, biarlah di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi buat setiap mereka yang meminum air ini. Kuduskan air ini Tuhan yang kami angkat bersama-sama menjadi kesembuhan bagi setiap tubuh-tubuh yang sedang sakit. Aku berdoa pemulihan boleh terjadi, kuasa kesembuhan boleh terjadi. Jehovah Rafa, bagi setiap kami yang percaya, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari kita sama-sama meminumnya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa habiskan ya setiap air yang sudah saudara siapkan. Saya percaya Tuhan bisa menggunakan sarana apapun ya untuk menyembuhkan bagi kalian yang percaya, baik dokter, baik obat, baik air, ya saudari, itu semua hanya sarana. Tetapi kita percaya Tuhanlah pemberi kesembuhan bagi setiap kehidupan kita semua. Maka ketika kita berdoa, kita menaikkan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi kalian semua untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kalian semua yang sembuh boleh menjadi alat testimoni, kesaksian bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan lewat setiap kehidupan orang-orang yang sudah disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah memulihkan dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Saudara, saya akan akhiri di channel ini di Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua, buat kebersamaan kita semua dimanapun kalian berada. Terima kasih ya saudari buat tap-tap layarnya, buat share-nya, buat give-nya, buat setiap persembahan-persembahan saudara juga. Terima kasih. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan-dukungan yang murni, yang tulus, ya tentunya setiap harinya lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih. Kalau saudara ada sesuatu ya, saudara rindu didoakan, saudara rindu mungkin bertemu untuk konseling dan lain sebagainya, rindu didoakan rumahnya, rindu didoakan di dalam setiap usaha maupun secara pribadi ya, di tengah-tengah pergumulan keluargamu, saudara tinggal chat ya di TikTok Pastor Deso. Nanti kita atur waktu, kalau memang bisa untuk bertemu, mungkin kita akan bertemu. Kalau tidak bisa, saya pasti akan mendoakan setiap doa-doa ataupun mungkin curhatan-curhatan teman-teman semua. Sampaikanlah apapun, jangan disimpan-simpan. Kalau kalian simpan-simpan, itu akan menjadi bom seperti yang meledak Bapak Ibu Saudara dari satu waktu dalam setiap hatimu, ya dalam kondisi jiwamu. Tetapi saudari ini kasih oleh Tuhan, ketika punya pergumulan, saudara bisa berbagi, ya minimal kami akan doakan setiap pergumulan-pergumulan itu, memberikan masukan-masukan rohani,
sebagai obat rohani bagi setiap kondisi jiwamu semua. Saudara, sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Kalau ada salah-salah kata, Pastor Deso juga mengucapkan minta maaf ya buat setiap teman-teman semua. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri, bersih jiwa, menyegarkan. Sampai ketemu besok pagi kembali atau nanti siang jam 11-an. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Haleluya. Bye-bye.